Aku Adele. Aku Halija. Aku keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, aku Halija mewakili kelompokku, aku sendiri, dan juga ada Karen dan juga Adele. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi pajak pertemuan ketujuh, yaitu tarif dan dasar pengenaan pajak. Apa dan bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita? Mari kita cari tahu. Kamu kenapa, Duh, Ren, kok pajak makin kemana-mana ya? Ya, namanya juga pajak, tapi sebenarnya itu tergantung tarifnya juga sih. Tarif pajak seperti itu ya? Penting banget lah. Bahkan ada konsep yang namanya itu kurva Laffer. Bentar ya, aku search dulu. Jadi, ini tuh namanya kurva Laffer. Ini tuh hubungan antara tarif pajak sama penerimaan negara. Nah, jadi kalau misalnya semakin tinggi tarif pajak, penerimaan negara itu akan semakin dikit. Bahasa sederhananya tuh orang-orang jadi malas bayar pajak lah, atau bahkan mereka tuh akan menghindari untuk bayar pajak. Terus ini maksudnya apa? Kalau ini tuh adalah titik optimalnya. Jadi tarif pajak yang dikenakan sekarang itu, yang kamu lihat di struk kamu ini, itu adalah titik optimal yang ditentukan oleh pemerintah agar orang-orang itu tetap mau membayar pajak. Jadi pemerintah itu mendapatkan keuntungan dan juga masyarakat dapat keuntungannya juga. Terus jenis tarif pajak tuh apa aja? Kalau yang biasa kita pakai itu ada dua contohnya. Yang pertama jenis tarif pajak proporsional. Itu tuh kayak jenis tarif pajaknya tuh dikenain ke semua orang itu sama. Contohnya misalnya itu PPN 11% itu kan dikenakan ke semua orang itu sama tarif pajaknya, yaitu 11%. Seperti itu. Terus bedanya sama progresif apa? Kalau tarif pajak progresif itu contoh nyatanya ada di pajak penghasilan. Jadi semakin tinggi penghasilan, maka tarif pajaknya itu semakin tinggi. Oh, jadi kalau misalnya pajaknya terlalu tinggi berarti negara rugi dong? Iya, bener. Makanya tarif pajak itu udah ditetapkan sesuai titik pasnya, kayak kurva Laffer yang aku jelasin tadi. Oh, gitu ya, Ren. Under stars we ride tonight. City lights so bright, alright. Windows down, we feel the breeze. Heartbeats fast, we're free with ease. With ease. Radio plays our favorite song. We sing loud, we sing along. Nah, kejadian tadi itu memberitahu kita bahwa ketika kita belanja di restoran, ternyata ada biaya pajak yang juga kita bayar. Gimana sih perhitungannya? Sebelum masuk perhitungan, aku akan kasih tahu dulu tentang DPP atau dasar pengenaan pajak. Jadi DPP itu merupakan nilai yang berupa uang yang menjadi dasar kita menghitung pajak terutama. Kalau pada struk ini, nah harga dari pizza maupun minuman yang kita pesan ditambah biaya musim ramai atau peak season charge itulah yang menjadi DPP-nya. Jadi ingat, pajak itu nggak muncul secara tiba-tiba, tapi dihitung dari angka dasar ini. Lalu, kenapa angka pajaknya segitu? Karena kita menggunakan tarif pajak proporsional atau proportional flat tax rate, yang mana jika kita lihat pada slide ini, nah tarif ini tuh menggunakan persentase tetap tanpa memperhatikan berapapun jumlah DPP-nya. Jadi kalau kita kaitkan dengan Indonesia, untuk pajak restoran itu biasa dikenakan 10%, atau jika kita bicara tentang PPN sesuai undang-undang terbaru, tarifnya adalah 12%. Jadi makin besar kita belanja, nominal pajaknya akan naik secara proporsional sesuai dengan tarif tadi. Nah teman-teman, di awal tadi itu adalah salah satu contoh penggunaan tarif pajak tetap, yaitu lewat materai.
Jadi, ketika kita menandatangani dokumen atau kontrak, kita menggunakan materai sebagai bentuk pengesahan. Yang menarik, nilai materai ini bersifat tetap. Artinya, berapapun nilai yang tercantum dalam dokumen tersebut, jumlah materai yang digunakan tidak berubah. Hal yang sama juga bisa kita temukan pada dokumen keuangan seperti biliet giro. Meskipun nominal uang yang tertera bisa sangat bervariasi, bea materai yang dikenakan tetap sama. Namun, konsep ini tidak berlaku untuk semua jenis pajak. Kalau kita lihat pajak dari gaji atau penghasilan, sistem yang digunakan berbeda. Dalam pajak penghasilan, tarifnya bersifat progresif. Artinya, semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin besar juga persentase pajak yang dikenakan. Lalu intinya kenapa sih kita harus bayar? Oh, pasti ada manfaatnya dong. Apa manfaatnya? Sini. Sebenarnya, tarif pajak itu berkaitan erat dengan unsur keadilan. Tujuannya untuk menciptakan keseimbangan sosial demi kesejahteraan masyarakat. Jadi, dengan kita membayar pajak restoran, kita sudah ikut berkontribusi untuk pembangunan daerah loh.